Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat sore dan selamat datang di Ashogi seri ke-33. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Syukur alhamdulillah, seperti biasa setiap hari Rabu sore berjumpa lagi dengan saya Dr. Hoirunisa yang akan memandu acara Ashogi pada sore hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk para rekan sejawat dokter, SPOG, serta para guru besar yang telah bergabung menjadi partisipan pada sore hari ini. Dan tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda sambil berdiskusi bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir dapat mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat berinteraksi secara aktif, baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum kita memulai diskusi Ashogi sore ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu dua orang narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung dan sekaligus sebagai wakil ketua Hogi. Selamat sore Dr. Ali Budi. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Nisa. Sehat Waalaikumsalam. selalu semuanya. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Patius Agustiansa, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Selamat sore Dr. Patius. Selamat sore Dr. Hoirunisa. Dan moderator kita sore hari ini yaitu Profesor Dr. Syahrul Raus, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat sore Prof. Syahrul. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan baiklah, pada beberapa kelainan ginekologi mungkin dibutuhkan tindakan operatif. Nah, beberapa mungkin memiliki komplikasi perlekatan. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas lebih detail mengenai tips bagaimana mencegah perlekatan pada operasi ginekologi. Namun sebelum memulai diskusi Ashogi sore ini, kami akan mengundang Wakil Ketua Hogi untuk memberi sambutan sekaligus membuka acara Ashogi pada sore hari ini. Kepada Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetri ginekologi konsultan onkologi, kami persilahkan. Saya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar, Prof. Syahrul, dan sejawat sekalian yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Kemudian Dinda Sekjen, Dr. Tovan, yang selalu mengawal Ashogi dengan belum pernah absen saya lihat. Saya malah sering absen, mohon maaf. Dan kemudian narasumber Dr. Agus Patius dari Palembang, Dr. Agus. Ya, Waalaikumsalam Dr. Ali. Ya. Hari ini kita akan diskusi terkait sama perlekatan, ya, hal yang nanti akan sangat menarik sebetulnya, dan mudah-mudahan Ashogi ini selalu mendapatkan apresiasi dari sejawat-sejawat sekalian, baik sejawat dokter umum maupun sejawat dokter obgyn, bahkan mungkin sejawat himpunan onkologi juga, sejawat onkologi ginekologi juga bisa ikut nimbrung di dalam diskusi pada Ashogi kali ini, ya. Ashogi itu apa saja kutanya, apa saja silakan saja. Hanya pada kali ini kita fokus pada perlekatan-perlekatan pada kasus obstetrik maupun ginekologi. Ya, saya kira diskusi kali ini akan sangat menarik dan mudah-mudahan kita bisa menimba ilmu bersama-sama, ya. Bukan saja para narasumber dan moderator, tetapi kita bisa menimba ilmu juga dari sejawat-sejawat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai diskusi dan paparan dari para narasumber dan diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Baiklah, tidak berlama-lama lagi kita akan memulai diskusi Ashogi pada sore hari ini akan dipandu langsung oleh moderator kita. Kepada Profesor Dr. Syahrul Raus, spesialis obstetri ginekologi konsultan, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Hoirunisa atas kesempatan yang diberikan kepada
Ya, terima kasih kepada Hogi. Saya kira saya sangat apresiasi secara pribadi tentang kegiatan ini. Jadi ini sudah berlangsung kalau nggak salah yang ke-33 ya, Mas Ali ya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai tips. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya perlekatan pada operasi-operasi ginekologi. Saya kira ini hal yang penting karena kita ketahui sendiri sebagai orang yang berkecimpung di dalam bidang operasi-operasi, khususnya bidang ginekologi, onkologi, tentu hal ini sering kita hadapi. Dan ya kita tahu bahwa menghadapi hal-hal perlekatan seperti ini tentu membutuhkan sedikit usaha dan bahkan yang bisa sampai usaha yang maksimal untuk bagaimana memisahkan perlekatan yang sudah terjadi. Dan kadang-kadang justru menyebabkan komplikasi yang bisa berbahaya bagi pasien. Tentunya hal ini tidak kita inginkan, sehingga perlu kita ketahui usaha-usaha apa sih yang kita bisa lakukan untuk mencegah perlekatan yang terjadi tentunya pada operasi-operasi pertama yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa hal mungkin akan disampaikan oleh pembicara kita atau narasumber kita pada hari ini, Dr. Adi Budi Harsono, psikologi konsultan onkologi ginekologi dari FK Universitas Pajajaran Bandung. Saya tahu beliau juga ini sangat aktif di dalam pasien seperti ini. Kemudian yang kedua adalah Dr. Agustiansyah, psikologi konsultan onkologi ginekologi dari FK Universitas Sriwijaya Palembang. Mungkin yang pertama saya berikan kesempatan kepada Dr. Ali memberikan overview apa sih yang bisa kita lakukan, apakah mulai dari sebelum operasi atau pada saat operasi itu sendiri, mungkin bisa disampaikan kepada kita semuanya. Silakan Dr. Ali. Baik, terima kasih Prof. Sahrul. Prof. Sahrulnya lupa, saya belum dapat bimbingan Prof. Sahrul, udah dikasih dokter. Belum dapat bimbingan, udah dapat gelar Prof. Izinkan saya share screen dulu ya Prof. Maaf ya. Silakan Dr. Ali, silakan. Oke. Aduh, punten kok. Sebentar. Maaf. Saya kok. Ya. Ada error dikit sebentar, Prof. Sebentar. Sorry. Baik, mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Kelihatan Mas, kelihatan. Baik. Terima kasih Prof. Sahrul. Sejawat sekalian, ini saya kemarin ngobrol sedikit sama Dr. Agus sebetulnya. Saya menyampaikan apa ya, kalau dibilang tips trik itu rasanya nanti seolah-olah kita menyiasati sesuatu hal gitu ya. Iya. Kalau kita mau menyiasati, apa yang kita siasati gitu ya. Tentu paling tidak kita mengacu pada acuan pokok sajalah, nggak usah bertrik-trikan segala ya. Ini adalah gambaran-gambaran adesi yang sering kita jumpai, baik pada bekas seksual sesaria, kemudian ini juga adesi pada usus gitu ya. Itu cukup mengganggu kira-kira ya. Dan adesi sendiri adalah suatu jaringan parut yang dibentuk akibat adanya perlengketan yang abnormal antara jaringan maupun organ setelah suatu prosedur operasi umumnya. Meskipun sebetulnya adesi itu tidak selalu habis prosedur operasi. Pada proses infeksi juga bisa terjadi, atau proses keganasan juga bisa terjadi ya. Kemudian biasanya disebabkan oleh karena kalau di dalam fase operasi biasanya karena proses penjahitan, kauterisasi, kemudian trauma pada jaringan sekitar ketika prosedur operasi itu dilakukan. Kemudian komplikasi adesi tentu tidak nyaman ya.
yang paling berat bisa menyebabkan obstruksi, ya obstruksi usus, maupun kemungkinan pada pasangan juga bisa menyebabkan infertilitas pada wanita, dan rasa nyeri pada perut yang kadang-kadang susah ditentukan dan kadang-kadang susah ditangani. Ya. Rasa nyerinya juga kadang-kadang kalau ditunjuk mana nyerinya di perut bagian bawah dan agak susah menentukan lokasi nyeri secara jelas. Gitu. Dan adesi sendiri sebetulnya dapat terjadi pada semua jenis operasi, ya. Dan di lokasi manapun. Akibatnya pembentukan adesi itu bisa berdampak yang signifikan baik pada pasiennya sendiri, ya, maupun dokter, karena dokternya juga kalau harus membebaskan adesi kadang-kadang juga suka hands up, angkat tangan, ya. Bahkan kadang-kadang juga meningkatkan beban layanan karena bisa menyebabkan trauma pada organ sekitar maupun menyebabkan lama perawatan yang makin lama, gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan utama kita, bagaimana kita melakukan atau menghindari terjadinya adesi pada fase operasi itu. Ya. Kemudian etiologinya sebetulnya, ya, maaf ini ada etiologinya adesi itu karena adanya manipulasi yang maaf ini ada telepon masuk. Maaf. Ada manipulasi yang kasar pada peritoneum terutama. Ya, biasanya juga akibat deseksi tumbul pada perlekatan sebelumnya. Kemudian juga adanya hipoksi dan isemi pada jaringan sekitarnya, terutama pada peritoneumnya. Dan akibat pengeringan atau disekasi pada permukaan jaringan dan peritoneum. Akibat yang lain tadi saya sudah sampaikan karena proses infeksi, endometriosis, ya, pada peritoneum juga menyebabkan terjadinya adesi. Bahkan pada adesi peritoneal endometriosis itu kadang-kadang lebih susah dipisahkan dibandingkan dengan pada saat kita melakukan penyisian pada kanker misalnya. Kemudian adanya benda-benda asing, ya, talak, kemudian benang-benang jahit itu juga menimbulkan adesi juga. Yang terakhir yaitu adanya darah atau bekuan-bekuan darah pada intraperitoneal yang menyebabkan kerusakan pada sekitar peritoneumnya. Baik. Nah, mekanisme bagaimana terjadinya adesi. Nah, sebetulnya penyembuhan pada daerah peritoneum itu berbeda dengan penyembuhan pada luka yang lain, luka operasi yang lain, ya. Misalnya pada kulit dan sebagainya. Karena pada permukaan peritoneum itu defek yang ditimbulkannya, dia akan melakukan upaya healing secara simultan, berbeda dengan kalau kita healingnya melalui luka yang biasanya, ya, luka incisi misalnya pada kulit atau pada organ yang lain, ya, itu biasanya healingnya dimulai dari tepi lukanya, ya. Nah, ini pada penyembuhan peritoneum setelah terjadinya trauma, biasanya sel-sel mesotel itu yang terkena trauma tersebut akan mengalami desquamasi, sehingga peritoneal defect yang muncul akan dilepaskan histamin, kemudian mast cell akan mengumpul, kemudian terjadilah proses fibrinolisis sebetulnya harusnya. Ya. Pada saat fibrinolisis tersebut terhambat, ya, maka akan terjadi apa yang kita sebut sebagai proses adesi. Ya. Jadi kalau dalam keadaan normal, healing permukaan peritoneum itu umumnya terjadi reepitelialisasi itu antara 5-7 hari pasca operasi dan sembuhnya bersamaan, gitu ya. Berbeda kalau kita healing pada incisi atau luka yang di luar peritoneum, sehingga lukanya akan sembuh dengan sempurna bersamaan. Tetapi pada saat terjadi isemia, ya, kemudian degradasi fibroblast itu tidak terjadi, maka yang muncul adalah proses adesi, ya, proses adesi seperti ini, ya. Dan ini tentu sangat mengganggu, ya. Upaya-upaya pencegahan adesi sebetulnya yang pertama adalah teknik operasi yang baik, ya. Itu triknya sebetulnya, ya. Seorang surgeon yang baik itu mempunyai teknik operasi yang baik, termasuk pemahaman anatomi yang baik. Tentu kita akan mengurangi resiko trauma pada jaringan tersebut.
Sehingga kita melakukan handling jaringan itu dengan hati-hati. Yang kedua adalah melakukan hemostasis yang minimal, sehingga darah pada daerah peritoneum itu bisa kita kelola dengan baik. Kemudian kalau perlu kita melakukan irigasi untuk meminimalisir pengeringan daerah serosa. Kemudian gunakan sarung tangan yang latex free dan powder free, sehingga powder itu tidak masuk kepada ruangan intraabdomen, yang akan mengganggu proses healing pada peritoneum. Kemudian melakukan minimalisir kauterisasi untuk mengurangi ischemia pada peritoneum. Dan hindarilah proses infeksi intraperitoneal, kemudian menggunakan sutur material yang baik, yang melukakan, yang non reaktif, sehingga jahitan-jahitan tersebut melakukan reaksi inflamasi yang minimal. Kemudian minimalkan penggunaan handuk kering atau spons pada proses laparotomi. Jadi memang sebaiknya kita mengurangi hal-hal tersebut. Ini kira-kira teknik operasi yang baik, dan mungkin nanti Dr. Agus juga akan menyampaikan tentang kalau adesi barier, ya, tentu berbagai macam bentuknya, ya, penggunaan zat adesi, ya, termasuk barier yang bentuknya cairan, ya, baik kristaloid, dextran maupun yang lain, ya, bisa juga dengan barrier mekanik yang bersifat padat, ya, cair dan sebagainya. Saya kira itu, dan sebagai kesimpulan, bukan kesimpulan, ini sebagai take home message aja lah, bahwa proses adesi itu memang tidak kita kendaki, baik oleh pasien, dokter maupun sarana pelayanan kesehatan. Kemudian mekanisme terjadinya adesi memang harus dikuasai oleh semua ahli bedah, dan upaya pencegahan adesi pasca operasi terutamanya adalah penguasaan teknik operasi yang baik, penguasaan anatomi yang baik, penguasaan karakter jaringan yang baik, dan yang lebih utama adalah melakukan handling jaringan dan penggunaan adjuvan anti adesi juga akan membantu mengurangi proses adesi pasca operasi. Saya kira itu, Prof, sebagai bahan diskusi kita sore ini. Ya. Terima kasih Dr. Ali yang sudah menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana kira-kira kita mencegah. Jadi bukan trik ya, dokter. Maksudnya tips ya yang memang seharusnya kita lakukan jika melakukan operasi. Jadi trik di sini maksudnya apakah ada upaya-upaya yang hasil dari pengalaman-pengalaman kita melakukan operasi. Kalau kita melakukan pencucian dengan cairan, misalnya ternyata hasilnya tidak memuaskan atau menggunakan hal-hal yang lain, misalnya kasa yang untuk menutupi luka sehingga mencegah terjadinya pendekatan pada operasi-operasi selanjutnya. Mungkin seperti itu, mungkin ada pengalaman-pengalaman dari para narasumber yang bisa dibagikan pada kita semuanya. Tentunya sudah banyak yang disampaikan oleh Dr. Ali tadi, tapi mungkin saja masih ada hal-hal yang bisa ditambahkan oleh Dr. Patius tentang bagaimana kita usaha-usaha kita yang sebaiknya. Karena memang perlekatan ini satu hal yang menjadi momok bagi kita semua, apalagi kalau perlekatan itu terjadinya pada traktus digestivus yang memang sering kita jumpai pada operasi-operasi sebelumnya, pada kita, apalagi operasi-operasi tentu pada operasi yang keganasan gitu ya. Nah itulah hal yang bisa mungkin Dr. Agus sampaikan pada kami semuanya sehingga bisa menjadi bahan diskusi selanjutnya. Silakan Dr. Patius. Terima kasih Prof. Syahrul atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pengurus HOGI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu pengalaman dalam media ASHOGI ini. Ya. Saya sangat senang sekali bisa berbagi ilmu dan pengalaman ini, terutama kepada teman-teman sejawat sekalian, ya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada pasien dalam rangka pasien safety khususnya. Jadi izinkan saya share
tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Ali Budi ya. Saya hanya menekankan lagi mungkin hampir sama dengan yang disampaikan oleh Dr. Ali Budi tadi bahwa perlengketan terutama pada operasi-operasi baik itu obstetri maupun ginekologi ini tidak bisa kita hindari ya. Pasti akan terjadi. Nah, tinggal lagi bagaimana upaya-upaya kita mencegah seminimal mungkin jangan sampai adesi ataupun perlengketan itu justru memperberat kondisi pasien pasca operasi. Jadi objektif dari paparan saya kali ini adalah tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ali tadi mengenai etiologi ya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai insidensinya dan faktor-faktor yang berhubungan sehingga terjadi perlengketan itu. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang surgeon, seorang dokter yang membedah pasien kita, bagaimana supaya bisa meminimalisir terjadinya formasi adesi tersebut. Ya. Karena mau tidak mau dalam setiap operasi ginekologi ataupun obstetri yang kita lakukan pada pasien kita, berisiko untuk terjadinya perlengketan. Dan seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ali Budi tadi, teknik operasi itu berperan besar dalam terjadinya proses adesi. Ya. Dan juga sekarang ini dengan adanya kemajuan di bidang farmasi maupun obat-obatan, ini sudah ada barrier atau produk yang dapat mencegah jangan sampai proses perlengketan itu begitu hebatnya dan mengurangi komplikasi daripada proses adesi tersebut. Ini paparan saya kali ini saya landasi dari evidence base ya. Kita ketahui bahwa setiap rekomendasi ataupun tindakan medical itu harus didasari oleh evidence base. Dan ini menjadi dasar dan tolok ukur kita apakah akan kita gunakan atau tidak rekomendasi yang diberikan oleh para ahli. Karena para ahli ini juga melakukan penelitian, trial dalam rangka ya patient safety ya. Makanya kita akan menggunakan rekomendasi baik dari literatur maupun jurnal-jurnal berdasarkan evidence base. Jadi post operasi akibat perlengketan ini memang akan menimbulkan permasalahan baru buat pasien. Awalnya dia sudah senang, diangkat tumornya, sudah happy, tapi post operatifnya kok tambah ada gejala-gejala lain yang mengikutinya. Dikatakan bahwa terjadinya perlengketan ini ya, bisa terjadi lebih dari 90% pasca operasi. Terutama kalau operasinya dilakukan laparotomi per abdominam, ya, dikatakan lebih dari 90%. Demikian juga operasi pada ginekologi, pelvic surgery, itu dikatakan bahwa insidensinya bisa mencapai 55-100%. Jadi pasca operasi kemungkinan besar pasien-pasien kita itu akan mengalami perlengketan. Tinggal lagi tergantung apakah perlengketan yang terjadi ini bersifat minim atau justru akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lebih berat. Ya. Nah, kita sebagai pembedah, gitu ya, sangat sulit sekali bagi kita untuk memprediksi ya, apakah nanti pasien yang saya operasi ini pasca operasinya akan terbentuk perlengketan atau tidak. Ya. Nah, menurut Dewalt dan kawan-kawan dikatakan bahwa 1 dari 4 pasien yang dioperasi itu 5 tahun ke depan itu pasti akan datang lagi dengan keluhan akibat perlengketan akibat operasi sebelumnya. Dan morbiditas ini dampaknya sangat besar terhadap kualitas hidup pasien kita ya. Seperti terjadinya infertilitas. Ya. Kok habis dioperasi kok saya sulit untuk dapat anak lagi. Bahkan habis operasi sesar kok sulit sekali dapat anak kedua. Kemudian yang kedua adalah
keluhan nyeri yang tadi dijelaskan oleh Dr. Ali. Nyerinya bersifat kronik dan sulit sekali pasien menentukan di mana sih lokasinya, dan nyerinya itu berulang, kronik ya. Dan yang lebih parah lagi kalau sampai terjadi obstruksi pada saluran cerna. Dan celakanya lagi, kadang-kadang operasi yang berikutnya dilakukan oleh teman sejawat kita itu pasti menggerutu. Wah, ini gara-gara dioperasi sama si A, jelek begini hasilnya. Nah, ini juga akan menjatuhkan kita sebagai dokter di mata pasien ya. Dan yang jelas akibat perlengkatan ini akan menyebabkan kualitas hidup pasien itu akan turun ya. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ali tadi. Nah, penting sekali buat kita sebagai ahli bedah adalah meminimalisir perlengketan itu, jangan sampai akan menyebabkan morbid bagi pasien ya. Mau tidak mau memang perlengketan itu pasti akan terjadi ya. Sekarang bagaimana kita meminimalisir? Tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu pencegahannya adalah dengan melakukan operasi dengan tisu handling yang baik ya. Dijelaskan itu meticulous. Meticulous itu artinya bagaimana kita memegang jaringan itu secara gentle sehingga tidak menimbulkan trauma yang nantinya akan terbentuk suatu perlengketan. Dan juga penggunaan produk-produk barrier itu diperlukan apabila pada saat durante operasi kita menilai bahwa ini akan berisiko, pasien ini akan berisiko pasca operasinya terjadi perlengketan. Namun terus terang saja bahwa para ahli juga menilai bahwa untuk memprediksi bahwa pasien kita ini bakal lengket atau tidak itu sangat sulit. Sudah ada banyak teknik seperti scoring class ya yang dipakai untuk prediksi post-operative adhesion, tapi belum begitu akurat menilainya. Jadi di sini yang penting buat kita sebagai seorang pembedah adalah bagaimana kita melakukan operasi itu dengan teknik yang gentle ya. Apa yang dimaksud dengan meticulous surgical technique ini adalah bagaimana kita meminimalisir jaringan-jaringan yang kita handling, kita pegang, kita lakukan diseksi itu traumanya itu sedikit ya. Kemudian yang kedua, apabila terjadi perdarahan, kita harus mengoptimalisasi supaya perdarahan itu tidak berlangsung lama, terus hemostasis yang kita lakukan itu tercapai secara optimal. Jangan sampai masih ada oozing atau darah yang masih mengalir. Karena dengan adanya bleeding atau darah ini akan membentuk fibrin yang akhirnya nanti terbentuk suatu perlengketan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita meminimalisir untuk terjadinya infeksi. Nah, ini penting sekali buat kita sebagai pembedah bahwa kita menjaga aseptik antiseptik, menjaga supaya peralatan yang kita gunakan ini benar-benar steril dan aman buat pasien. Kemudian mencegah adanya kontaminan. Ya. Tadi Dr. Ali menjelaskan salah satu kontaminan adalah penggunaan talak. Ya. Dulu kalau kita pakai handscoon untuk operasi itu suka diberikan talak. Ya. Tapi sekarang sudah dihindari karena talak ini merupakan benda asing yang nantinya akan merangsang terbentuknya perlengketan. Jadi sebaiknya kita menggunakan handscoon yang bebas dari talak. Ya. Kemudian juga penggunaan benda asing. Ya. Usahakan tadi seperti Dr. Ali bilang penggunaan misalnya kita menggunakan bahan benang jahitnya jangan sampai menimbulkan proses inflamasi yang berlebihan. Sekarang ini kan kita sudah mulai jarang menggunakan benang-benang yang bersifat alamiah ya. Karena benang-benang yang bersifat alamiah itu seperti catgut gitu, kromik ini akan merangsang terbentuknya perlengketan yang lebih hebat. Nah, bagaimana sih terjadinya perlengketan itu? Jadi secara patogenesis dikatakan bahwa pasca operasi dalam waktu beberapa jam itu akan terbentuk fibrin. Ya.
fibrin ini ya harusnya dia itu diresorpsi oleh tubuh setelah terbentuknya fibrin ini. Namun pada beberapa pasien justru proses resorpsi tadi tidak terjadi ya. Dan faktor-faktor yang menyebabkan tidak terjadinya resorpsi pada fibrin ini adalah yang pertama adalah adanya trauma pada jaringan. Nah, di sini mungkin tissue handling tadi sangat penting sekali buat kita kerjakan untuk meminimalisir terjadinya trauma pada jaringan. Yang kedua adalah adanya respon inflamatori ya, adanya reaksi inflamasi di mana reaksi inflamasi ini akan menyebabkan kerusakan pada jaringan, di mana kerusakan pada jaringan ini akan mengganggu vaskularisasi pada jaringan tersebut dan akhirnya akan terbentuklah tempat perlengketan tersebut. Jadi penting sekali kita melakukan pencegahan jangan sampai terjadi trauma iskemik, ya. Trauma iskemik. Kemudian mencegah jangan terjadi proses inflamasi tadi, yaitu misalnya menghindari penggunaan benda-benda asing seperti talek, benang maupun jangan sampai juga ususnya bocor. Ya. Ini akan merangsang terbentuknya infeksi. Ya. Tadi sudah dijelaskan sama Dr. Ali patogenesisnya. Nah, bagaimana kita melakukan teknik operasi yang meticulous? Meticulous itu artinya kita secara gentle memperlakukan jaringan itu secara baik. Ya. Berdasarkan clinical trial didapatkan bahwa tindakan operasi dengan teknik laparoskopi itu lebih baik ya dalam melakukan tissue handling dibandingkan dengan laparotomi ya. Namun itu juga tergantung dari operatornya ya. Meskipun dia laparoskopi tapi tissue handlingnya nggak bagus, itu juga bisa akan merangsang terjadinya perlengketan. Namun secara umum bahwa kalau kita mahir melakukan laparoskopi, maka pilihan utamanya adalah laparoskopi dibanding laparotomi. Misalnya kita mau melakukan histrektomi, bila memungkinkan, kalau misalnya uterusnya kecil, lebih aman kita melakukan laparoskopi. Kemudian yang kedua, menghindari thermal injury. Ya, penggunaan electrocauter itu seminimal mungkin, dan kita gunakan hanya pada indikasi-indikasi tertentu saja dalam rangka untuk hemostasis maupun untuk memisahkan jaringan. Ya. Jadi jangan terlalu sering menggunakan alat electrocauter, di mana ini akan merangsang terjadinya perlengketan. Demikian juga melakukan tindakan hemostasis. Ya. Lebih aman kita menggunakan klem 90 misalnya untuk melakukan hemostasis pada daerah yang mengalami perdarahan. Kemudian yang berikutnya adalah mencegah jangan sampai terjadinya infeksi bakteri, dan penggunaan irigasi ini dianjurkan ya. Digunakan irigasi untuk menghindari terjadinya desikasi tadi, kekeringan pada jaringan, di mana kekeringan jaringan ini akan merangsang terjadinya perlengketan. Dan satu lagi rekomendasi para ahli adalah memanfaatkan omentum ya. Jadi pada operasi-operasi yang kita prediksi pasca operasinya akan terjadi perlengketan, maka kadang-kadang kita perlu mengimplan omentum di tempat yang kemungkinan akan terjadi perlengketan hebat. Misalnya karena adanya perdarahan yang masif, sudah kita lakukan hemostasis dengan baik, ya, maka daerah tersebut boleh kita tempelkan omentum, ya, sebelum kita menutup dinding perut. Ya. Nah, mengenai penggunaan barrier agent, ya, jadi para ahli sudah melakukan evidence base, ya, penggunaan berbagai barrier, ya, sebagai contoh misalnya bahan yang dari polytetrafluoroethylene, bahan dagangnya seperti Gore-Tex ini, dikatakan bahwa barrier ini cukup efektif ya, dibandingkan kalau tidak pakai barrier, ya. Dan kalau dibandingkan juga dengan penggunaan interseed, ya, oxidized regenerated cellulose ini,
bahwa Gore-Tex lebih unggul ya dalam rangka mencegah terjadinya perlengketan. Ya. Nah, kalau kita punya Interseed ya, itu bisa saja kita gunakan, tapi kalau pada daerah jaringan yang masih terjadi perdarahan, kita menggunakan Interseed ini justru akan merangsang terbentuknya perlengketan. Ya. Jadi fibrin itu akan datang pada daerah yang perdarahan. Kita gunakan Interseed ini justru tidak efektif untuk mencegah terjadinya perlengketan. Ya. Jadi para ahli menilai bahwa Interseed ini hanya cocok pada jaringan yang tidak ada perdarahan atau hemostasisnya itu sudah komplit kita capai. Ya. Baru bisa kita gunakan Interseed. Nah, ini ada beberapa produk ya yang digunakan, ada juga obat-obatan, ada juga bahkan gen terapi. Namun dari hasil studi meta-analisis dikatakan bahwa penggunaan barrier itu lebih baik ya dibandingkan penggunaan pakai obat-obatan maupun gen terapi dalam rangka menghindari terjadinya perlengketan. Nah, jadi sebagai kesimpulan atau rekomendasi dari paparan yang saya berikan, yang pertama adalah bahwa kita sebagai pembedah, kalau bisa sebelum melakukan pembedahan kita harus memilih metode apa yang memiliki risiko lebih ringan dalam melakukan tindakan tersebut. Jika memungkinkan kita melakukan laparoskopi, maka lebih baik kita lakukan laparoskopi dibandingkan laparotomi pada misalnya pada waktu kita melakukan histrektomi. Ya. Kemudian rekomendasi yang kedua dari berdasarkan evidence base adalah kita harus mengurangi manipulasi jaringan secara berlebihan, ya. Mengurangi penggunaan packing, ya, tampon, ya, dan juga melakukan tindakan yang kasar sehingga menyebabkan trauma pada jaringan tersebut. Ya. Kemudian kita juga boleh menggunakan barrier untuk mencegah terjadinya perlengketan untuk di kemudian hari. Ya. Dan ini kita dasari pada apakah pasien ini berisiko atau tidak. Ya. Kalau seandainya pasiennya tidak berisiko, terus operasi yang kita lakukan bersih, perdarahannya sedikit, mungkin tidak perlu digunakan barrier. Tapi pada kasus-kasus ada perdarahan yang banyak, ya, kemudian ada perlengketan, dan kita curiga bahwa bakal akan terjadi infeksi, maka direkomendasikan kita menggunakan barrier. Ya. Nah, kalau kita mau menggunakan barrier seperti Interseed, maka digunakan untuk kasus-kasus yang tidak perdarahan. Ya. Demikian saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Matius yang sudah saya kira sangat lengkap memberikan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk bagaimana mencegah terjadinya perlekatan pada suatu tindakan operasi. Dalam hal ini yang banyak terjadi adalah operasi-operasi dalam bidang ginekologi, ya. Jadi memang saya kira ini hal yang sangat penting, terbukti dari jumlah peserta yang hadir atau yang secara virtual ini, ya, ada tercatat 197, Dok, ya. Jadi banyak saya kira, dan ini sudah ada 6 pertanyaan Dr. Ali dan Dr. Matius yang mungkin saya langsung saja bacakan karena ini waktu tinggal berapa menit nih, 20 menit ya, Ibu Dr. Khairunisa, ya. Kita ada waktu untuk berdiskusi. Pertama dari anonim ya. Dok, apakah pencucian kavum abdomen dengan air irigasi sebelum menutup peritoneum sampai saat ini masih diperbolehkan? Terima kasih. Saya kira ini tadi ada sudah ada ini ya disampaikan oleh Dr. Ali maupun Dr. Agus Matius, ya, bahwa ada irigasi dilakukan sebelum menutup kavum abdomen. Tapi mungkin ada tambahan dari Dr. Ali atau Dr. Matius, silakan. Iya, Prof. Baik.
sebetulnya justru dianjurkan ya melakukan irigasi, bukan irigasi ya, kita membersihkan clothing intraabdomen itu kan justru dianjurkan, jangan sampai menjadi corpus allionum yang akan mempermudah terjadinya adesi. Ya, karena itu pencucian itu penting. Selain pertama untuk memastikan bahwa tidak ada lagi perdarahan aktif, ya kita juga harus memastikan bahwa clothing atau corpus allionum, bekuan darah itu tidak ada lagi di intraabdomen. Itu saya kira pentingnya. Sekalian dengan mengidentifikasi apakah jangan-jangan masih ada perdarahan gitu ya. Iya, betul. Kita rendam, kita lihat, kemudian kita bersihkan kalau misalnya ada clothing. Dari Dr. Patius mungkin ada tambahan? Ya, saya setuju sekali dengan Dr. Ali maupun Prof. Syahrul tadi bahwa irigasi ini penting ya, di samping kita untuk pencegahan terjadinya perlengketan, kita juga mengontrol apakah masih ada bleeding ya, perdarahan ya. Dengan menggunakan irigasi ini kita bisa melihat langsung di mana sumber perdarahan itu ya. Kita lakukan hemostasis, setelah dilakukan hemostasisnya optimal, tetap kita lakukan irigasi untuk mencegah jangan sampai jaringan atau tisu itu kering ya, desikasi seperti yang kata Dr. Ali tadi. Cuma masalahnya cairan apa dok? Kadang-kadang ada ditanya gitu. Cairan NaCl kah atau memang ada khusus cairan yang kita berikan untuk ini? Kalau dari literatur yang saya baca dok, Prof ya, yang dianjurkan adalah penggunaan ringer lactate RL ya. RL itu lebih baik dibandingkan kalau kita menggunakan NaCl atau D5 ya. Jadi RL itu dia melapisi setiap jaringan, ya, membuat lubrikasi jaringan tersebut sehingga fibrin yang terbentuk itu cepat diresorpsi dengan penggunaan RL. Bila dibandingkan dengan menggunakan NaCl maupun pakai Aquades. Ya, setuju ya Dr. Ali ya. Ya, kalau tujuannya untuk membersihkan, ya Prof. Tapi kalau tujuannya untuk melihat ada darah atau tidak, karena kalau kita gunakan RL atau NaCl biasanya terjadi lisis itu pada darah sehingga kadang-kadang jadi keruh. Sehingga kita bisa gunakan aqua ya, aqua bidestila itu justru kita bisa melihat gambaran yang lebih jelas lagi untuk melihat ada darah atau tidak. Ya. Setuju Dr. Ali, setuju. Ya, kira demikian. Kemudian yang berikut, karena ini banyak pertanyaan, sudah 12 pertanyaan ini. Ya, jadi yang kedua ini bertanya dok dari Dr. Putu Suwarte, apakah peritoneum yang tidak dijahit bisa untuk mencegah adesi? Peritoneum yang tidak dijahit. Ya itu saya kira pertanyaannya sama dengan pertanyaan Dr. Gunawan ya. Apakah reperitoneum dapat menjaga perlekatan ya? Jadi begini, ada penelitian yang mengatakan bahwa penjahitan peritoneum itu dijahit atau tidak ada perbedaan di dalam timbulnya adesi. Tetapi yang muncul adalah rasa nyeri kalau kita melakukan penjahitan pada peritoneum. Itu yang kalau kita buka Cochrane itu munculnya di situ, Prof. Jadi perbedaannya kapan kita melakukan peritonealisasi atau tidak, terjadinya adesi tidak ada perbedaan antara dilakukan penjahitan peritoneum atau tidak. Tetapi timbulnya nyeri justru sering menimbulkan nyeri pada luka yang dilakukan penjahitan peritoneum. Jadi Dr. Ali saat ini kalau operasi masih tutup peritoneum atau tidak? Enggak. Silakan Dr. Pan Agus mungkin ada tambahan. Terima kasih Prof. Jadi saya mungkin mengikuti mazhab tidak melakukan penjahitan peritoneum. Karena memang evidence base-nya juga menyatakan bahwa peritoneum itu mempunyai kemampuan seperti layaknya ekor cecak, ya, memikri. Jadi dia bisa menyatu secara langsung. Justru kalau kita lakukan penjahitan, itu akan menimbulkan trauma pada peritoneum tersebut yang akan memicu terjadinya proses inflamasi. Inflamasinya sembuhnya nggak sempurna, bisa terjadi perlengketan, bisa menimbulkan nyeri. Makanya sekarang saya sudah jarang sekali melakukan reperitonealisasi. Sama, saya kira kita sama juga ya, melakukan reperitonealisasi. Ya. Kemudian yang berikut ini Dr. Munizar ini, saya kira kita kenal beliau ini onkologi dari Aceh ya, kalau tidak salah.
Salam saya buat Dr. Ali, Prof. Sarul, dan Dr. Agus. Izinkan bertanya, apakah kita harus membebaskan semua perlengketan atau cukup membebaskan sebagai perlengketan sebagai akses menuju jaringan target yang akan diangkat? Karena ada adhesiolisis juga menimbulkan cedera jaringan yang akan memicu perlekatan baru. Kedua, kita sering melakukan irigasi sebelum menutup luka. Di sini apakah ada perbedaan evidence base? Saya kira ini sudah terjawab ya. Mungkin silakan Dr. Ali, ada yang mau disampaikan? Ya baik, sebetulnya prinsipnya adhesi itu adalah pertama, memang tujuannya adalah untuk akses ya Prof ya, akses kita melakukan operasi hysterektomi atau salpingoperektomi atau debagi dan sebagainya. Tetapi apakah kita membebaskan semua jaringan? Tentu tidak ya. Tidak perlu kita melakukan pembebasan semua jaringan, apalagi kalau jaringan itu adalah jaringan usus. Ya, perlengketan di usus kita bebaskan semua, misalnya nanti tentu kerusakan peritoneumnya. Seperti kita ketahui bahwa peritoneum itu semua lapisan di intraperitoneal itu adalah di intra abdomen itu adalah peritoneum, kecuali ovarium kan. Ya. Jadi artinya bahwa kalau kita melakukan perusakan pada jaringan yang sudah terjadi adhesi misalnya, dan itu tidak mengganggu proses misalnya pada kemungkinan terjadinya ususnya terganggu ya, motilitas usus terganggu, tidak akan menimbulkan ileus dan sebagainya, ya nggak usah terlalu dibebaskan ya, nggak usah dibebaskan. Itu menurut pendapat saya, dan kerusakannya nanti juga tentu peritoneumnya juga rusak, adhesi lagi juga ya. Kalau Dr. Agus ada tambahan mengenai? Ya, terima kasih Prof. Saya setuju dengan pendapat Dr. Ali ya. Jadi memang tujuan kita itu adalah untuk bisa akses. Namun kadang-kadang ya dalam operasi baik itu ginekologi maupun onkologi, kita harus bisa mengidentifikasi pasien ini bakal berisiko untuk terjadi perlengketan lebih lanjut nggak. Jadi penggunaan barrier tadi, terus tisu handling yang baik, melakukan hemostasis yang optimal itu wajib kita lakukan. Kalaupun misalnya kita tidak memiliki barrier seperti intersit, ya, Gore-Tex tadi kita gunakan cairan misalnya Ringer laktat ya untuk meminimalisir perlengketan di kemudian hari. Ya. Itu aja Prof. Terima kasih. Ya, betul ya. Saya kira ini ada beberapa pertanyaan tapi sudah disampaikan tadi, tapi mungkin ada tambahan lagi mengenai mencegah perlekatan pada jahitan. Bagaimana teknik menjahit yang sebenarnya mungkin maksudnya ya untuk mengurangi atau mencegah perlekatan ini. Apakah memang teknik jahitan ini memiliki pengaruh? Tadi saya kira sudah ada di slide, tapi mungkin ada teknik yang menurut pengalaman Dr. Ali ataupun Dr. Agus yang saat ini sering melakukan operasi-operasi ginekologi ya. Silakan Dok, ada tambahan mungkin? Ya, tadi Dr. Agus sudah menjelaskan banyak tuh, meticulous surgery. Ya, itu adalah udah cukup mewakili semuanya. Jangan buat pertama ischemic ya, jaringan. Ya. Kemudian gunakan sutur material yang tidak menimbulkan reaksi jaringan yang berlebihan. Saya kira itu adalah pilihan yang baik. Dan apakah teknik jahitan mempengaruhi? Tentu teknik jahitan mempengaruhi. Kalau kita menggunakan teknik jahitan, kalau istilahnya kita dulu interlocking. Ya. Interlocking itu kan jahitan yang diharapkan hemostasis sekaligus aproksimasi. Sudah berkali-kali di BSS ya Prof, kita melarang untuk melakukan jahitan interlocking misalnya. Itu adalah teknik-teknik yang akan mengurangi adhesi, saya kira itu ya. Ya, jadi memang kadang-kadang operator juga kita semua yang mungkin ya sebelum mengetahui ini karena ketakutan akan terjadinya perdarahan, jadi kita lakukan penjahitan interlocking seperti yang Dr. Ali sampaikan. Tapi memang sekarang tidak digunakan lagi, tidak dilakukan lagi karena seperti itu ya justru menambah kemungkinan terjadinya perlekatan. Dr. Agus ada tambahan? Ya, saya setuju sama Dr. Ali tadi. Mungkin yang ingin saya tambahkan penggunaan material benang. Material benang sama jarum. Jarum itu jangan sampai kita
kita harus perhatikan benar instrumen ngasih jarum apakah cutting apa rounded karena itu juga akan mempengaruhi trauma pada jaringan ya. Terus tadi benar kata Dr. Ali, penggunaan penjahitan interlocking atau faceton itu sebaiknya dihindari. Kalaupun kita mau menjahit jelujur continuous, itu sebaiknya yang menghandling kekuatan tarikan itu jangan asisten. Sebaiknya justru kita yang menentukan seberapa kuat kita menarik. Bahkan dalam Satgas Akreta, saya ikut Satgas Akreta dok, yang menengarai bahwa terjadinya kasus Akreta ini ya salah satunya adalah teknik penjahitan yang terlalu berlebihan sehingga jaringan di uterus itu mengalami iskemik, ya, iskemik yang memicu terjadinya proses perlengketan dengan pelika, vesika dan akhirnya terjadilah implantasi plasenta yang abnormal. Jadi memang feeling kita sebagai surgeon itu harus benar-benar dilatih supaya gentle gitu, gentle supaya tidak menimbulkan trauma pada jaringan yang kita perlakukan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Agus. Pertanyaan berikut saya kira sudah disampaikan tadi melalui slide ya mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan edesi. Kemudian kita melangkah pertanyaan yang berikut mungkin ini untuk khusus kepada Dr. Apatios ini. Apakah rekurensi adesi atau terulangnya pelengketan ini dapat terjadi walaupun telah dilakukan tindakan untuk melepaskan pelengketan atau adesiolisis? Jadi apakah adesiolisis sendiri bisa menimbulkan pelengketan berikutnya? Gitu. Ya, terima kasih Prof. Jadi memang secara evidence based dibuktikan bahwa operasi berikutnya itu risiko perlengketannya juga akan menjadi meningkat ya. Dengan frekuensi operasi yang semakin banyak pada pasien tersebut akan menimbulkan risiko perlengketan yang juga akan meningkat juga. Sehingga pada pasien-pasien seperti ini penting sekali usaha-usaha yang kita lakukan untuk mencegah jangan sampai perlengketan itu menjadi berlebihan atau hebat. Nah, usaha-usaha inilah yang mungkin intinya bahwa kita berusaha ya. Wallahu a'lam, Allah yang menentukan, yang penting kita usahakan dengan menggunakan tips-tips tadi, yaitu tisu handling yang baik, mencegah trauma, hemostasis yang optimal, penggunaan beril kita lakukan, dan itu sudah merupakan suatu usaha dari kita. Insya Allah kalau usaha kita ini benar-benar tulus, insya Allah ya perlengketannya akan berkurang. Ya, jadi operasi dan doa gitu ya. Iya betul. Ya sekiranya itu haruslah kalau masih ada. Ya. Kemudian ini ada untuk Dr. Agus juga ini izin, apakah terdapat pencegahan agar tidak terjadinya pelengketan pada pasien pasca operasi ginekologi pada pasien dengan bekas SC lebih dari seksio ya maksudnya lebih dari 2 kali. Nah ini ya sering juga kita lakukan ya. Pasien-pasien yang sudah di seksio beberapa kali dan kira-kira gimana Dokter Agus? Ya jadi memang penting sekali kita asesmen awal perioperatif ya. Jadi perioperatif sebaiknya kita melakukan USG, kita pastikan benar bahwa bekas seksionya ini akan mengganggu akses kita untuk operasi ginekologi atau enggak. Ya. Kalaupun misalnya mengganggu, apakah itu nanti kita melakukan intervensi terhadap perlengketan bekas seksionya. Itu penting sekali. Jadi perioperatif assessment itu menjadi hal yang wajib dilakukan seorang pembedah ya. Dan juga di situ nanti kita akan masukkan inform consent berkaitan komplikasi-komplikasi yang bakal terjadi. Jadi kalau kita menghadapi operasi bekas seksio sudah 2 kali ya kemungkinan perlengketannya itu akan meningkat juga ya, karena sudah dilakukan operasi yang berkali-kali artinya. Jadi penting sekali kita asesmen apakah nanti perlengketan ini akan mengganggu akses kita untuk melakukan operasi ginekologi ini atau tidak. Dan juga inform consent kepada pasien komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi. Itu aja Prof. Ya, terima kasih Dr. Agus. Bagaimana Ibu Dr. Horinisa? Masih ada waktu kita ini? Karena masih ada, tapi pertanyaan yang berikut saya kira sudah terjawab tadi ya, baik melalui slide maupun tadi penjelasan-penjelasan dari
narasumber. Jadi saya kira tidak ada lagi yang terlalu khusus pertanyaan begini ya yang saya lihat. Mana masih ada waktu, Dokter? Terus 3 menit, Prof. Ya, masih ada waktu 3 menit. Oke, saya ingin memanfaatkan waktu 3 menit ini untuk Dokter Ali maupun Dokter Agus apa take home message yang bisa disampaikan kepada 208 loh ini yang ikut ini peserta virtual webinar ini. Mungkin ada tambahan sedikit lagi. Silakan Dokter Ali. Baik, take home message-nya apa ya Prof ya, bahwa memang adesi itu adalah kalau kita seorang dokter ahli bedah, kita akan menghadapi itu ya. Tetapi bagaimana kita meminimalisir proses adesi itu menjadi penting. Ya. Upayanya tadi ya, bagaimana kita melakukan meticulous surgery, Dr. Agus ya, itu penting banget ya. Kemudian yang kedua, memahami karakter jaringan, ya. Terutama intraabdomen itu adalah peritoneum semua, ya, lapisannya peritoneum semua kecuali ovarium. Kemudian yang ketiga, teknik operasi, kemudian penggunaan barier adesi tentu sampai sekarang terbukti memang ada manfaatnya. Saya kira itu, Prof. Ya, Dr. Agus, silakan. Saya kira cukup yang disampaikan oleh Prof. Ali. Saya kurang lebih sama seperti itu juga. Ya, oke. Jadi saya kira setuju. Dr. Agus. Mencegah perlekatan ini, ya tentu ya tadi sudah disampaikan lah semuanya teknik operasi. Kita juga jangan asal operasi ya, Dr. Ali, Dr. Agus ya. Artinya bukan hanya sekedar skill yang dibutuhkan, tetapi ya mulai dari handling instrumen, pilihan benang yang tepat, jarum yang khusus, semuanya ada gunanya. Artinya ada setiap jaringan apa yang kita harus lakukan terhadap jaringan tersebut, semua ada tujuan-tujuan tertentu, sehingga ya perlekatan itu dapat diminimalisir saya kira. Karena namanya operasi tentu terjadi luka, yang mana luka ini akan merangsang terjadinya perlekatan yang kita tentu tidak harapkan, tapi yang mungkin kita bisa cegah adalah perlekatan yang hebat sehingga tidak menyulitkan atau tidak menimbulkan keluhan-keluhan pada pasien setelah operasi. Ya, saya kira itu yang kira-kira bisa kita sampaikan pada ASKHOGI pada hari ini. Terima kasih Dr. Ali, terima kasih Dr. Patius yang telah menjadi narasumber pada hari ini. Saya kembalikan kepada mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat. Kalaupun ada pertanyaan yang belum terjawabkan, para peserta bisa menghubungi langsung Dr. Ali maupun Dr. Patius atau siapa saja yang di onkologi yang bisa memberikan jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Hairunisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali antusiasme peserta sore ini. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun mohon maaf tidak bisa terjawab seluruhnya karena memang keterbatasan waktu. Dan paparan sore ini memang sangat menarik, informatif, serta aplikatif, memberi kita wawasan lebih jauh lagi mengenai langkah atau cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari atau meminimalisir komplikasi perlengketan pada operasi ginekologi. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dan moderator kita sore hari ini, Dr. Ali Budi, Dr. Patius, dan Prof. Sahrul. Tidak terasa 1 jam lebih sudah berlalu, tibalah kita di akhir acara. Semoga materi ASKHOGI sore ini membawa banyak manfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta ASKHOGI, dan mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti ASKHOGI seri ke-34 dengan tema seputar HPV dan kanker serviks pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASKHOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya. Prof, salam Prof. Dr. Agus. Waalaikumsalam Dr. Ali, Prof. Sahrul. Izin